Insyaallah kita akan masuk pembahasan berikutnya, yaitu al-ghusl atau mandi. Adapun pengertian mandi secara bahasa, al-ghuslu adalah meratakan air pada sesuatu atau menggunakan air pada sesuatu. Adapun mandi menurut istilah syariat adalah menuangkan air yang suci pada seluruh badan dengan tata cara tertentu atau dengan tata cara yang khusus. Ini adalah pengertian dari mandi. Adapun yang kedua, apa saja yang mewajibkan mandi? Adapun perkara yang mewajibkan mandi, yang pertama keluar mani tentunya dalam kondisi sehat pada saat terjaga atau tidur. Jadi perkara yang mewajibkan mandi, keluar air mani, baik dalam kondisi terjaga itu misalnya jima dengan suami istri, atau onani, masturbasi. Kemudian yang tidak sadar yaitu tidur lewat di tersebut. Jadi dia menunjukkan bahwa keluar air mani wajib mandi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattaqu. Jika kamu junub maka mandilah. Itu dari Al-Quran. Demikian juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabili hatta tasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu dari masjid sedangkan kamu dalam keadaan tidur, kecuali hanya sekedar lewat sampai kamu mandi. Ini juga jadi menunjukkan bahwa orang yang junub itu harus mandi. Itu dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Syekh Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, "Innal ma'u minal ma'." Sesungguhnya mandi itu karena keluarnya air mani. Ya, mandi dengan air itu wajib karena keluarnya air mani. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa keluarnya air mani termasuk perkara yang dilakukan. Di sini ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa hukum wanita dan laki-laki dalam hal sama. Maksudnya apa? Keluar air mani baik laki-laki maupun perempuan itu sama hukumnya, sama-sama wajib mandi. Apa yang dikatakan untuk laki-laki wajib mandi, maka juga dikatakan untuk perempuan. Kemarin sahabat ada rijal, sahabat ada nisa. Yang kedua, barang siapa yang mengeluarkan mani tanpa syahwat,
ada syahwat keluar air mani, dikarenakan sakit atau mungkin karena cuaca dingin dan sebagainya, maka ia tidak wajib mandi. Menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ulama, dan ini adalah mazhab jumhur, walaupun bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Ibnu Hasan. Dan para ulama sepakat tentang wajibnya mandi apabila keluar mani disebabkan syahwat, pada saat terjaga dan saat bermimpi. Adapun karena sakit atau karena sakit, maka atau karena sakit cuaca sangat dingin sehingga keluar air mani, maka itu tidak wajib mandi. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang kedua adalah bertemunya dua jenis kelamin, artinya melakukan hubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani. Jadi hubungan suami istri itu sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jalasa baina suwabil arba, thumma jahadaha, faqad wajaba al-ghuslu wa illam yusib." Jika seorang laki-laki telah duduk di antara empat anggota tubuh wanita, maksudnya bahwa ini kinayah kata biasa dari hubungan suami istri, duduk di antara empat anggota tubuh wanita. Dia mengatakan kedua tangan dan kedua kaki. Ada juga yang mengatakan kedua tangan dan kedua paha. Kemudian dia menyetubuhinya, maka wajib mandi. Ini laki-laki dan perempuan, dua-duanya sama wajib mandi, walaupun dia tidak mengeluarkan air mani, atau dua-duanya tidak mengeluarkan air mani, atau yang kita katakan salah satu dari keduanya tidak mengeluarkan air mani, tetap wajib mandi. Karena hubungan suami istri itu sudah yang mewajibkan mandi walaupun tidak keluar air mani. Di sini ada beberapa faedah yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Tadi dari Abu Hurairah, kita jalan sampai ke surat Al-Baqarah. Ada beberapa faedah. Yang pertama, jika kemaluan suami menyentuh kemaluan istrinya, tapi tidak masuk ke dalamnya, maksudnya tidak, jadi hanya bersentuhan aja kemaluan perempuan dengan kemaluan laki-laki, bersentuhan, maka keduanya tidak wajib mandi. Jadi berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena yang wajib mandi itu kalau sudah tinggal jamin di sumur, atau artinya sudah melakukan hubungan suami istri. Bagaimana diriwayatkan dari Ibrahim bin Nakhai, dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dibunuh istrinya tidak pada vaginanya, tidak pada paras. Kemudian lalu dia mengeluarkan mani. Maka Ibrahim bin Nakhai menjawab, suaminya yang wajib mandi. Artinya jika suami kemaluannya tidak melakukan hubungan suami istri tapi keluar air mani, maka suaminya saja yang wajib mandi dan istrinya tidak. Namun adalah si istri mencuci bagian tubuhnya yang terkena mani. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hasan. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jika seorang laki-laki mencumbui istrinya, dia melakukan selain dari hubungan suami istri, hanya bercumbu rayu, lalu dia masukkan selain bocor kemaluannya, lalu maninya tumpah pada kemaluan istrinya, namun si istri tidak mengeluarkan air mani, maka istrinya tidak wajib mandi.
ulama misalnya suami memegang kemaluan istrinya, bahkan tangannya bisa masuk ke dalam lubang vagina istrinya, tapi istri tidak mengeluarkan air mani, maka tidak wajib mandi, karena itu bukan jima. Jadi bukan jima karena yang dinamakan hubungan suami istri kalau kemaluan dengan mani. Imam An-Nawawi berkata, jika mani masuk ke dalam kemaluan wanita atau pada duburnya lalu mani itu keluar, maka wanita tersebut tidak wajib mandi. Itulah pendapat yang benar yang telah diputuskan. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis Abu Hurairah, jika seorang suami menyetubuhi istrinya, artinya terjadi hubungan suami istri, kemudian istrinya langsung pergi mandi. Nah, ternyata di tengah mandinya air mani suaminya itu keluar dari kemaluan istrinya. Pertanyaannya lagi, di sini maka istri tidak wajib mandi lagi. Tidak wajib mandi. Paham ya, misalnya hubungan suami istri, kemudian ketika mandi, si istri biasanya keluar air mani suami. Nah, di saat mandi. Nah, pertanyaannya apakah wajib mandi lagi bagi wanita karena keluar air mani lagi? Jawabannya adalah tidak. Pertanyaannya lagi, apakah wajib juga berwudu? Maka pendapat para ulama mengatakan dia wajib berwudu. Ini menurut pendapat jumhur ulama, karena mani keluar dari salah satu dari dua jalan, walaupun mani itu suci. Adapun pendapat yang lain mengatakan tidak wajib berwudu. Tidak wajib berwudu. Kenapa? Karena Ibnu Hazm mengatakan wudu itu hanyalah diwajibkan kepadanya karena hadasnya sendiri. Maksudnya keluar air mani itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan mani suaminya yang keluar sehingga perempuan itu yang wajib mandi, wajib berwudu, tidak. Kata Ibnu Hazm itu tidak. Jadi yang wanita yang keluar air mani di saat mandi, maksudnya mani suaminya keluar di saat mandi, maka si istri itu tidak wajib berwudu. Itu kata Ibnu Hazm. Kenapa? Karena keluarnya mani suami dari kemaluan istrinya bukanlah mani istrinya dan bukan hadas dari istrinya. Karena itu si istri tidak wajib mandi dan tidak wajib berwudu. Ini pendapat Ibnu Hazm. Berbeda dengan jumhur ulama mengatakan tetap dia wajib mandi, tetap dia wajib berwudu karena air mani itu keluar dari kemaluan perempuan, walaupun itu bukan air mani. Adapun kaidah yang mengatakan Ibnu Hazm membantah, kaidah yang mengatakan wudu dari segala yang keluar dari salah satu dua jalan itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Artinya apa? Si istri air mani suaminya itu kan sudah ketika berhubungan suami istri, air mani suaminya masuk ke dalam rahim istrinya. Nah, ketika mandi itu keluar, maka kata Ibnu Hazm, memang wudu segala yang keluar dari dua jalan itu termasuk perkara yang mewajibkan wudu. Tapi kata Ibnu Hazm, kaidah seperti itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Seperti yang telah disebutkan, apalagi tempat keluarnya mani pada wanita bukanlah tempat keluarnya air kencing, sehingga semakin jelas mazhab Ibnu Hazm. Hanya saja dikhawatirkan tercampurnya mani suami dengan mani si istri, maka yang lebih selamat adalah berwudu. Allah Ta'ala. Kemudian faedah yang keempat, jika seorang suami mencampuri istrinya yang masih kecil atau belum balik atau belum haid, atau suami yang mencampuri istrinya itu masih kecil dan belum balik, maka keduanya wajib mandi. Walaupun itu tetap wajib mandi, walaupun istrinya belum haid,
walaupun istrinya ya kita katakan masih anak-anak, sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW masih muda, masih anak-anak, usia 6 atau 7 tahun. Dan Nabi SAW ketika mencampuri Aisyah pada usia 8 atau 9 tahun, tetap Aisyah itu mandi. Semua riwayat menunjukkan bahwa Aisyah tetap mandi walaupun dia masih anak. Kemudian faedah yang kelima dari hadits Abu Hurairah, jika seorang suami mengajak istrinya berjima, maka si istri tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada air untuk mandi. Jadi tidak ada alasan bagi si istri untuk menolak ajakan suami istri oleh suami. Kemudian ini adalah Majmu' Fatawanya menunjukkan seorang wanita tidak boleh menolak suaminya untuk berjima, bahkan dia harus melayani. Jika yang mampu untuk mandi maka hendaklah dia mandi. Jika tidak, ya tayamum sholat. Adapun yang ketiga dan keempat, perkara yang mewajibkan mandi yang ketiga dan keempat itu adalah suci dari haid dan nifas. Maksudnya itu sudah berhenti dari darah haid dan darah nifasnya. Ini adalah sebab wajibnya mandi. Akan tetapi mandi karena sesuatu sebab itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah berakhirnya sebab tersebut. Maksudnya berakhir dari haid atau dari nifasnya. Maka mandi diwajibkan setelah terputus dari haid dan nifas. Dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, "Baina aqbalatil haidh fala salata wa idza adbara faghtasili ghusl." Jika masa haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika telah selesai dari haid, maka mandi dan sholat. Nifas itu hukumnya sama seperti haid berdasarkan ijma' ulama. Adapun yang wajib yang kelima, wajib mandi yang kelima adalah orang kafir yang baru masuk Islam. Orang kafir yang masuk Islam itu adalah wajib mandi. Walaupun di situ ada 3 khilafnya, ada 3 pendapat di kalangan para ulama tentang orang yang baru masuk Islam. Pendapat yang pertama mengatakan wajib mandi secara mutlak. Jadi begitu dia masuk Islam maka wajib dia mandi secara mutlak. Di sini juga terjadi perbedaan, apakah Islam dulu, syahadat dulu baru mandi, atau mandi dulu baru bersyahadat. Itu kenapa? Karena dia mengatakan Islam dulu baru mandi. Karena Islam itu baru, karena wajib mandi itu kan karena seorang itu Islam, maka syahadat dulu baru mandi. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, mandi dulu baru syahadat. Nah, dan ini perkara yang longgar. Artinya mau memilih orang yang baru masuk Islam itu syahadat dulu baru mandi, atau mandi dulu baru syahadat, itu atau wajib, perkara yang longgar. Yang jelas pendapat yang pertama mengatakan wajib mandi secara mutlak, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Saud, Ibnu Hasan, serta merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir dan Al-Fattawi. Dalil yang mereka pakai adalah hadits Qais bin Asim. Ketika Qais bin Asim masuk Islam, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mandi dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan kata beliau, asalnya perintah itu adalah memerintah karena wajib. Karena Qais bin Asim itu diperintahkan. Demikian juga dalam hadits dari Abu Hurairah tentang masuk Islamnya Sumamah bin Usal.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, idhabu bihi ila haidil bulan wa muruhu ayat tasib. Bawalah dia ke kebun bagi bulan dan suruhlah dia mandi, yaitu Sumamah bin Utsal. Kemudian dalil yang ketiga tentang kisah Islamnya Usaid bin Hudayr. Ayat di dalamnya disebutkan bahwa dia bertanya kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, apa yang kalian lakukan ketika hendak masuk ke dalam agama Islam? Kemudian mereka menjawab, engkau mandi, bersuci, membersihkan pakaianmu, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian engkau masuk. Ini juga dalil sebenarnya menunjukkan bahwa mandi dulu baru syahadat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan syahadat dulu baru mandi. Tapi ini amrun wajib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan orang yang baru masuk Islam itu dianjurkan mandi. Hanya dianjurkan, mustahab. Kalaupun tidak mandi nggak apa-apa, nggak ada dosa baginya kalau dia. Kalau pendapat yang pertama mengatakan berdosa kalau dia tidak mandi, kecuali jika dalam keadaan junub sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam dia dalam keadaan junub, maka dia wajib mandi. Ini adalah mazhab Syafi'i dan pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Jadi mandinya bagi orang yang baru masuk Islam itu hukumnya wajib. Dan pendapat yang ketiga mengatakan ini orang yang baru masuk Islam itu tidak wajib mandi secara mutlak. Dan ini adalah mazhab dari Abu Hanifah. Tetapi pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, Allah Ta'ala, bahwa orang yang kafir itu wajib mandi secara mutlak, sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis dari Qais bin Asim, ketika juga hadis dari Sumamah masuk Islamnya Sumamah bin Utsal dan yang lain. Kemudian yang wajib mandi yang berikutnya yaitu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat, ingat bukan hari Jumat ya, bukan hari. Kalau hari Jumat itu ya kita katakan namanya Jumat itu mulai dari Kamis malam, maghrib itu sudah Jumat, itu hari. Apakah mandi harus mandi? Kalau orang mandi malamnya, apakah ketika dia sholat Jumat harus mandi? Ya harus mandi. Karena harus mandinya itu bukan karena hari Jumatnya, tapi karena pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kita mandinya itu karena sholat Jumat. Jadi mandinya itu sebelum Jumatan. Artinya pagi hari mandinya, pagi hari sebelum berangkat ke masjid. Jadi bukan malam hari Jumatnya. Dan mandi hari Jumat ini, mandi pelaksanaan Jumat ini hukumnya adalah wajib dan berdosa bila meninggalkan. Nah, ini menurut pendapat yang paling sahih dari para ulama. Dan ini juga merupakan pendapatnya dari Abu Hurairah, pendapatnya Ammar bin Yasir, Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Hasan Al-Basri, dan ini juga diriwayatkan dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan Al-Hasan. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat Jumat ini wajib mandi adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun 'ala kulli muslim." Mandi hari Jumat ini, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Tentunya mandi pelaksanaan Jumat, mandi Jumat ini wajib bagi mereka yang wajib Jumatan. Adapun mereka yang tidak wajib Jumatan, maka juga tidak wajib mandi. Seperti musafir itu tidak wajib mandi. Orang yang sakit itu juga tidak wajib mandi. Kenapa? Karena dia tidak wajib Jumatan. Orang yang sakit tidak melaksanakan sholat Jumat, maka tidak ada keharusan baginya mandi dalam pelaksanaan Jumat. Demikian juga musafir, demikian juga wanita tidak wajib Jumatan, maka wanita pun juga tidak ada kewajiban mandi Jumat. Jadi yang wajib mandi Jumat adalah mereka yang wajib Jumat. Baik, dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya mandi hari Jumat adalah menjamin bila Jumat yang kasih. Siapa yang di antara kalian yang mendatangi sholat Jumat,
maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Dan ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mandi bagi pelaksanaan Jumat. Sementara jumhur ulama termasuk Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat berpendapat mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Dalil yang menunjukkan mereka berpendapat sunnahnya mandi Jumat bukan wajib adalah hadis dari Samurah bin Jundab asyara marfu, man tawadda'a yaumal jum'ati faliha wa ni'mah wa man iktasala fal ghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu untuk salat Jumat, maka itu sudah mencukupi. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Ini dalil yang menunjukkan bahwa kata lebih baik, lebih afdal itu menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan wajibnya. Ini dalil yang dipakai oleh jumhur bahwa mandi hari Jumat itu adalah sunnah. Tetapi hadis ini menurut para ulama itu adalah hadis yang lemah, bukan hadis yang sahih. Walaupun ini yang diperselisihkan tentang hadisnya ini adalah tentang kesahihan hadisnya. Kalau yang mengatakan hadis ini sahih, ya boleh jadi kita mengatakan mandi hari Jumat itu adalah sunnah. Tapi itu jumhur ulama mengatakan mandi hari Jumat itu adalah sunnah. Tapi pendapat yang kuat bahwa kalau ada mandi hari Jumat itu tidak wajib. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang berikutnya adalah kematian. Jadi orang yang mati itu wajib mandi. Cuma yang wajib mandinya bukan si mayit, bukan. Tetapi yang wajib memandikan itu adalah kaum muslimin. Artinya orang yang hidup. Orang yang hidup punya kewajiban untuk memandikan jenazah. Dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Baik, itu perkara-perkara yang wajib mandi ada 7. Adapun mandi-mandi yang disunahkan, yang pertama tentunya mandi pada hari raya. Jadi mandi pada 2 hari raya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini hukumnya adalah sunnah. Demikian juga yang kedua, mandi yang kedua yang disunahkan adalah mandi ketika siuman dari pingsan. Jadi mandi ketika habis dari pingsannya, nah itu adalah jadi maka disunahkan mandi. Termasuk juga di dalamnya orang yang kena penyakit ayam, yang epilepsi, dia tiba-tiba kejang-kejang, maka ketika dia sadar itu adalah sunnahnya mandi. Jadi orang yang siuman dari pingsan itu sunnahnya adalah mandi. Kemudian yang ketiga, mandi yang sunnah yang ketiga adalah mandi sebelum mengenakan pakaian ihram. Mandi sebelum mengenakan pakaian ihram, baik untuk ihram untuk haji maupun ihram untuk umrah. Ini adalah termasuk yang sunnah. Artinya sebelum kita memakai pakaian ihram, maka disunahkan mandi terlebih dahulu, baik umrah maupun haji. Atau ketika orang itu melalui mikot, maka disunahkan mandi di mikot. Kemudian yang keempat, sunnah mandi yang keempat adalah mandi untuk ketika mau memasuki kota Mekah. Ketika berada di perbatasan
artinya sudah mulai masuk ke pintu gerbang kota Mekah. Kalau di Mekah itu kan di Tuan. Nah, di Tuan itu adalah di situ ada gapura, istilahnya gapura untuk memasuki kota Mekah. Maka disunahkan sebelum memasuki kota Mekah itu sudah dalam kondisi mandi. Yang kelima, mandi yang sunnah yang kelima adalah mandi pada tiap-tiap jima. Artinya ketika mengulangi hubungan suami istri, maka disunahkan mandi. Disunahkan mandi. Sebagaimana Nabi SAW pernah menggilir istrinya 9. Istrinya itu digilir dalam satu malam, dan setiap menggilir istrinya itu mandi. Jadi kalau 9 kali menggilir istrinya, 9 kali mandi. Kalau Anda pengen menggauli istri, misalnya menggauli istri yang pertama, yang kedua, maka sebelum yang kedua itu adalah mandi terlebih dahulu. Kemudian ditanya apa jawabnya Nabi SAW, mandi itu lebih baik dan lebih suci. Mandi itu adalah lebih baik dan lebih suci. Artinya untuk melakukan hubungan suami istri yang kedua itu bisa lebih semangat. Kemudian mandi sunnah yang keenam adalah mandi setelah memandikan jenazah. Jadi kalau orang yang memandikan jenazah selesai memandikan, maka disunahkan baginya mandi. Jadi sehabis memandikan jenazah. Ini tentunya orang yang memandikan jenazah, bukan orang yang mengambil air, bukan orang yang membantu menutupi orang yang dimandikan, jenazah yang dimandikan, tidak. Jadi tentunya yang wajib mandi hanya orang yang memandikan. Yang memandikan itu maksudnya yang menggosok badan si mayit, bukan orang yang menuangkan air, bukan orang yang istilahnya mengambil air. Jadi hanya yang memandikan. Kemudian yang ketujuh, mandi yang sunnah yang ketujuh terakhir adalah mandi setiap kali sholat bagi wanita yang istihadah. Bagi wanita yang istihadah atau istihadah itu setiap kali mau sholat hendaknya dia mandi. Jadi kalau 5 kali sholat istihadah, ya 5 kali mandi itu sunnahnya. Kalau tidak kuat mandi 5 kali, maka mandi cukup 3 kali, yaitu duhur dan asar dijamak mandinya, kemudian maghrib dan isya mandinya dijamak, kemudian mandi subuh, jadi 3 kali. Kalau juga memberatkan mandi 3 kali, ya mandi 1 kali aja. Kalau juga memberatkan, maka wajib baginya berwudu setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat, karena wanita istihadah tetap wajib sholat. Artinya darah yang keluar terus menerus pada wanita. Nah, namanya darah istihadah. Ini mandi yang sunnah. Kemudian yang berikutnya, syarat mandi itu adalah niat. Jadi syarat sahnya mandi itu adalah niat. Jadi niat merupakan syarat sahnya mandi. Maka tidak sah mandi kalau tidak ada niat. Jadi harus ada niat ketika mau mandi janabah. Jadi kalau tidak ada niat ketika mandi janabah, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena mandi itu adalah ibadah. Ibadah itu tidak diketahui kecuali melalui syariat. Maka niat ketika mandi merupakan syarat. Jadi niat itu adalah pegang kaki untuk mengerjakan mandi karena melaksanakan perintah dari Allah dan Rasul. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, niat adalah merupakan syarat wa ma'amiru illa liya'budullaha gunakan. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama lurus. Dan ikhlas adalah niat untuk mendekatkan diri pada Allah dan mengajak untuknya semata dengan melaksanakan segala yang dilakukan atas sabdanya yang itu dalil dari Al-Quran, adapun dalil dari Sunnah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dan mandi adalah termasuk suatu perbuatan yang harus didahului. Jadi niat merupakan syarat. Adapun rukun mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Meratakan dengan air ke seluruh tubuhnya. Ini adalah rukun mandi. Artinya kalau ada anggota tubuhnya tidak terkena air, maka tidak sah mandi. Jadi betul-betul orang yang junub mandi itu adalah harus mengenai seluruh badan. Tidak boleh ada satupun dari anggota tubuhnya yang tidak terkena air. Maka tidak sah mandinya ketika mandi dia menutupi kepalanya dengan plastik kresek misalnya. Kepalanya dikresek terus diguyur, maka itu tidak sah mandi. Kenapa? Karena menutupi, kecuali kalau kita katakan memang ada luka. Kecuali ada luka di kepalanya sehingga memang harus ditutupi supaya tidak terkena air, itu nggak ada masalah. Tapi kita bicara dalam kondisi sehat. Jadi orang yang dalam kondisi sehat, mandi itu adalah harus meratakan air ke seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena hakikat mandi, itulah hakikat mandi. Mandi itu adalah menunjukkan air ke seluruh tubuh dan meratakan ke semua rambut dan kulit. Sebagaimana disebutkan dalam sifat mandi Nabi SAW yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa mengguyur seluruh badan dengan air adalah rukun mandi, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah. Dia pernah mengatakan, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang suka mengepang rambut. Rambutku itu selalu dikepang 3 ya, orang Arab itu biasanya rambutnya dikepang 3. Apakah saya harus melepaskan kepangan ini ketika saya mandi junub? Kemudian Nabi SAW menjawab, lah, ini nama yang diberikan tahusti ala raksika salah sahayat summa tufidina alaiki alma watab beri. Tidak cukup bagimu menyiram air pada kepalamu sebanyak 3 kali siraman. Jika kau guyurkan air ke seluruh tubuhmu, lalu kamu guyurkan air ke seluruh tubuhmu, kemudian membersihkannya. Ini dalil bahwa seluruh tubuh itu harus terkena air. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tata cara mandi janabah. Bagaimana tata cara mandi janabah yang sempurna? Tata cara mandi itu ada 2 macam, ada yang cukup, ada yang sempurna. Kapan itu cukup? Cukup itu kalau ada niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuhnya, itu sudah dikatakan mandi yang cukup. Jadi sudah ada niat, kemudian meratakan air. Nah, meratakan air ke seluruh tubuhnya bisa jadi apa? Misalnya dia sudah niat mandi janabah, kemudian kebetulan di luar hujan deras, sudah mandi hujan, nah itu sudah dikatakan mandi janabah yang cukup. Bermandi dengan air hujan. Dia sudah ada niat, kemudian mandi dari air terjun, nah, itu juga sudah dikatakan mandi. Kemudian dia sudah niat, kemudian nyemplung ke dalam air, berenang, nah, itu sudah dikatakan mandi yang cukup. Adapun tata cara mandi yang sempurna, kita tentunya yang dimaksud di sini adalah tata cara mandi yang sempurna.
Bagaimana tata cara mandi yang sempurna? Yang pertama adalah mencuci kedua tangan 3 kali. Maksudnya tangan ini dicuci dulu terlebih dahulu. Tangan itu dari ujung kuku sampai ke belakang. Dicuci tangan terlebih dahulu sebelum Anda memasukkan tangan Anda ke dalam bejana, ke dalam ember, ke dalam bak, dalam gayung dan sebagainya. Ini adalah mencuci kedua tangan. Sebagaimana hadis dari Aisyah bahwa Nabi SAW memulai ketika beliau memulai mandi, beliau mencuci kedua tangan. Kemudian yang kedua, setelah mencuci kedua tangan, mencuci kemaluan dan tempat yang terkena mani dengan tangan kiri. Sebelum mandi, jadi apa? Kita cuci kemaluan. Sebelumnya tadi kan mencuci tangan. Kemudian habis itu mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Mencuci kemaluan dan yang tempat-tempat yang terkena mani. Mani kalau misalnya pahanya kena, ya pahanya dicuci. Jadi mencuci semua yang terkena mani. Dalilnya adalah hadis dari Maimunah, yaitu adalah Nabi SAW itu adalah mencuci kemaluannya ketika mandi. Harus dengan tangan kiri, kenapa? Karena tangan kanan itu termasuk hukumnya makruh, dimakruhkan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, setelah mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangan setelah mencuci kemaluan lagi. Mencuci lagi tangan setelah mencuci kemaluan dan membersihkannya dengan sabun atau selainnya, seperti tangan. Atau dalam riwayat yang lain digosok-gosokkan di tangan. Jadi kedua tangannya dibersihkan, digosok-gosok di tanah atau di lantai setelah mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan sebagaimana hadis dari Maimunah. Adapun alasan kenapa kita mencuci tangan sehabis mencuci kemaluan, karena itu sebenarnya apa? Menggosok tangan itu setelah itu yang membersihkan seperti sabun, atau menggosok tangannya ke tanah atau di dinding untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada. Ini sebab kata Imam An-Nawawi. Kemudian tata cara yang keempat, setelah menggosok-gosok tangannya di dinding atau di lantai, kemudian yang keempat, berwudu dengan sempurna, seperti wudu untuk sholat. Jadi setelah itu baru berwudu sempurna. Berwudu sempurna cuci tangan lagi, kumur-kumur, kemudian membasuh wajah, tangan sampai dengan siku, membasuh kepala dan telinga, dan membasuh kaki. Itu sebelum mandi. Berwudu dengan sempurna seperti wudu dalam sholat, sebagaimana hadis dari Aisyah dan hadis Maimunah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW itu adalah berwudu setiap kali mau mandi. Dan wudu sebelum mandi ini termasuk disunahkan ya. Boleh jadi Anda tambahkan di situ yang di antara wudu yang sunnah tadi, berwudu sebelum mandi janabah. Itu kita katakan mandi yang sunnah ya. Tadi mandi yang sunnah. Artinya berwudu sebelum mandi ini adalah sunnah berdasarkan jumhur ulama. Jadi bukan wajib. Bukan wajib. Ada beberapa faedah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan berkaitan dengan berwudu ini. Pertama, apa hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung pada saat mandi?
Jadi hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung pada saat mandi. Sebagian dari ulama berpendapat wajib berkumur-kumur, hukumnya adalah wajib ketika mandi janabah. Ini adalah pendapatnya Sauri, Abu Hanifah, dan pengikut-pengikutnya, dan juga pendapat yang masuk dari Imam Ahmad, Atha, dan Ibnu Mubarak. Ini berpendapat wajib. Sementara jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Al-Bais, Imam Al-Syari berpendapat bahwa berkumur-kumur ketika mandi hukumnya adalah sunnah. Dan ini pendapat yang kuat. Allah Ta'ala artinya pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Walaupun nanti, tapi ketika berwudu, berkumur-kumur itu punya wajib. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan. Ketika berwudu untuk sholat, maka berkumur itu hukumnya adalah wajib. Tapi berkumur-kumur ketika mandi janabah, maka hukumnya tidak wajib, tetapi itu adalah sunnah. Harus dibedakan itu. Kemudian faedah yang kedua, kapan kita mencuci kedua kaki? Apakah mencuci kedua kaki itu kan ketika berwudu? Apakah berwudu itu tanpa mencuci kedua kaki, nanti mencuci kedua kakinya setelah mandi, atau mencuci kaki ketika berwudu dan mencuci kaki lagi ketika selesai mandi? Maka pendapat yang kuat bahwa mencuci berwudu dengan membasuh kaki itu tetap wajib. Karena tidak dikatakan berwudu ketika tidak membasuh kaki. Maka sunnahnya mencuci kaki lagi setelah mandi. Jadi mencuci kaki ketika berwudu hukumnya adalah rukun wajib. Adapun mencuci kaki setelah mandi maka hukumnya adalah sunnah. Baik, tata cara mandi yang berikutnya yang kelima adalah menuangkan air di atas kepala sebanyak 3 kali. Jadi adalah menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali sampai ke dasar kulit kepala. Jadi dituangkan air aja di atas kepalanya. Habis itu meratakan air sampai ke kulit kepalanya. Jadi ini dilakukan sebanyak. Jadi siram dulu kepalanya 1 kali. Habis itu digosok-gosok, ya. Kemudian disiram lagi. Nah, nanti setelah itu baru pakai sampo atau sabun atau apalah yang bisa lebih sempurna. Kemudian yang ke-6, tata cara mandi yang ke-6 adalah memulai bagian yang kanan, lalu kemudian yang kiri. Artinya menyiram itu anggota badan yang kanan terlebih dahulu, setelah itu baru anggota badan yang kiri. Kemudian sambil menyala-nyala rambut dengan memakai sampo. Karena kalau sudah pakai sampo tentunya menyala-nyala supaya air itu betul-betul sampai ke kulit kepala. Dan ini tata cara mandi. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, setelah dia sampo, setelah sabun semuanya, maka 8 dan 9 adalah menuangkan air ke seluruh tubuhnya, mulai dari bagian tubuh yang kanan kemudian yang kiri. Setelah itu menyiram lagi seluruh anggota tubuh. Dan ini adalah tata cara mandi janabah yang sempurna. Allah Ta'ala. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, ada yang saya tanya terkait dengan telinga.
itu bagian dalam dan luarnya harus kena air. Nah, tidak sebagaimana ketika mandi janabah berwudu itu kan cuma telinga, ya sudah, telinga biasa, tidak harus memasukkan air ke dalam lubang telinga. Sebagaimana juga ketika membasuh muka tidak harus air itu sampai ke dalam mata. Sebagaimana juga kita katakan kubur-kubur, kenapa Pak tidak mengatakan wajib? Jadi mandi itu tidak harus, kubur-kubur itu tidak harus. Jadi tidak harus air itu sampai ke tenggorokan. Jadi semua lubang-lubang tidak harus kena air. Maksudnya yang lubang mulut, hidung, kemudian telinga, mata itu tidak harus. Jadi ya artinya cara dohir saja, yang nampak saja. Jadi kalau wajahnya ya sudah termasuk mata, hidung dan mulut. Jadi tidak harus benar. Allah Taala. Terkait mandi bukan itu tata caranya sesuai urutan ini apa boleh mandi baju itu? Ya itu tadi, mandi itu kan ada dua macam. Ada mandi yang cukup, ada mandi yang sempurna. Nah, semua tata cara mandi yang sempurna yang kita sebutkan itu sama. Nah, ketika Anda mandi Jumat, mandi karena keluar air mandi karena hubungan suami istri, mandi karena bersih dari air dan nifas, itu tata caranya semuanya sama. Walaupun sebabnya berbeda. Sebab mandinya berbeda, tetapi tata cara mandinya tetap sama. Pagi. Izin tanya lagi, Ustaz. Terkait penggunaan sampo dan sabun, itu apakah bisa mensucikan, Ustaz? Karena kan itu bukan air yang mensucikan. Para ulama menyatakan bahwa memakai sampo sabun itu adalah mustahab, bukan sunnah. Ingat, sunnah itu dari Nabi. Kalau mustahab itu disukai oleh para ulama. Maka memakai sabun atau sampo memang tidak harus. Bukan keharusan mandi itu harus pakai sabun, harus pakai sampo. Tapi kalau memakai sabun dan sampo, maka itu lebih sempurna. Itu mensucikan, Ustaz? Mensucikan. Nanti tidak, maksudnya penggunaannya saja. Dia kan Anda mandi pakai air, tidak mungkin Anda pakai sampo tanpa air. Iya kan? Ya, kalau air sabun kan berarti udah bukan air yang mensucikan, ya? Air yang mensucikan, sudah air. Kan Anda siram pakai air, kan sampai bersih. Tidak mungkin Anda siram air sabunnya masih ada sisa, ya kan? Iya kan? Iya. Nanti harus bayangin orang mandi, masa mandi sabunnya masih ada di kepala, masih ada di telinga, ada di badan, ya kan? Maksudnya tentunya mandi itu sampai betul-betul bersih. Pertanyaan dosen, kalau misalnya mandi ketika misal mau sholat asar atau zuhur, sholat 5 waktu, tapi dia tidak junub, cuma ingin mandi wajib gitu, itu jadi nanti setelah itu nggak berwudu, itu diperbolehkan nggak? Mandi itu harus ada sebab. Mandi ada sebab. Kalau tanpa sebab Anda mandi, ya itu namanya mandi yang mutlak. Sunnah mutlak, boleh Anda mandi. Saya telepon setiap hari pengen mandi janabah, walaupun tanpa sebab. Tapi tentunya mandi yang wajib itu adalah ketika ada sebab. Berarti nggak masalah ya, Ustaz? Nggak ada masalah. Tapi kalau setelah itu nggak berwudu, Setelah mandi tidak berwudu boleh langsung sholat. Kenapa? Perlu diketahui, mandi itu kan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Berwudu itu hanya membasahi pada anggota-anggota badan yang lain. Wudu itu hadas kecil, mandi itu hadas besar. Yang besar itu sudah bisa mengangkat yang kecil. tapi dengan catatan harus ada niat mandi juga, Ustaz. Jadi Ya, tetap harus ada niat. Karena mandi janabah, mandi karena itu ibadah, itu harus ada niat. berarti kalau nggak ada niat tetap wajib wudu ya. Kalau misal kita Bukan wudu berwudu, tapi nggak wajib. berniat. Mandi wudu itu kan dalam mandi sunnah, bukan wajib. Tapi kalau misalnya mau sholat wajib, misal cuma sekedar mandi biasa terus nggak berwudu. Oh, kalau mandi biasa wajib berwudu. Tapi
kalau mandi janabah tidak perlu berwudu. Allah. Baik, saya kira itu kita cukupkan. Allah. Aku lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.